chat lah, jangan muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Ibu 12 MIPA 1, jadi sedikit kita live chat. Ibu mau menjelaskan materi tentang limit ketak hinggaan yang kayaknya beberapa masih belum paham kalau hanya dibaca sendiri. Jelaslah suara Ibu? Jelas Bu. Oke. Sebelumnya Ibu absen dulu lah. Yang muncul di sini tolong suaranya. 12 MIPA 1 Akna, adalah Akna. Akna Rizkia. Akna. Amanda. Amanda hadir Bu. Oke. Anissa. Nisa Hidayati. Hadir Bu. Cahaya Kusuma Wardani. Hadir Bu. Oke. Eka Damayanti. Hadir Bu. Ya. Endah Wulandari. Endah Wulandari. Belum. Fitriana. Hadir Bu. Oke. Gina Nabila. Hadir Bu. Gita Rahma Ajis. Hadir Bu. Siti Aisyah. Hadir Bu. Oke. Hibatullah Nazmi. Hibatullah Nazmi. Ada Jihan. Hadir Bu. Hairatunisa. Hairatunisa. Latifah. Hadir Bu. Lulu Rusida. Lulu. M. Alif. Muhammad Alif Dian Nopan. Maulida Rahmi. Hadir Bu. Oke. Maulida Rahmah. Hadir Bu. Muhammad Furqan. Muhammad Furqan. Muhammad Haika. Hadir Bu. Ya. Muhammad Ridani Maulidi. Muhammad Ridani Maulidi. Muhammad Ridoni Rais. Hadir. Oke. Muhammad Taib. Hadir Bu. Oke. Nabila Salsabila. Hadir Bu. Oke. Nur Sabah. Hadir Bu. Nur Latifah. Hadir Bu. Oke. Nur Rahmadina. Nur Rahmadina Saputri. Belum. Permana Indra Kencana. Permana Indra Kencana. Belum. Rizky Maulida. Hadir Bu. Oke. Rohit Akma. Hadir Bu. Oke. Sabrina. Sabrina. Belum. Samaratul Jannah. Hadir Bu. Oke. Syauki. Syauki Ausari. Belum. Tasya Amelia. Tasya. Tasya Amelia. Belum.
Yanda Hijriah. Yanda. Hadir, Bu. Ya. Yang belum Ibu sebut. ulun, Bu. Siapa? Alif Dean, Bu. Siapa? Alif Dean. Oh, Alif Dean. baru masuk. Oke. Nomor 6. Bu. Siapa lagi yang belum baru masuk belum Ibu sebut? Akna, Endah. Siapa? Ibu Uja. Siapa? Akna, ya. Akna masuk. Siapa lagi? Permisi, Bu. Siapa? Sabrina tadi baru aja mencet ulun, lagi memperbarui telegramnya jar, kada bisa join jadi diperbarui. Oke. Kita tunggu. Siapa lagi? Lurusida, Bu. Nomor 15. Nomor 15 Lulu, ya. Siapa lagi? Hairatunisa, Hibatullah, Endah, Furqan, Ridani, Nurahmadina, Permana, Syauki, Tasya. Belum. Kita tunggu. Baik. Ibu akan menjelaskan tentang ini. Nah, kemarin kan sudah Ibu jelaskan sedikit tentang limit tak hingga yang pangkat. Bila berpangkat ganjil, kita lihati apakah dia positif tak hingga, X-nya menuju positif tak hingga kah negatif tak hingga. Jadi kalau X-nya menuju negatif tak hingga, dia negatif tak hingga. Jika menuju positif tak hingga, dia positif tak hingga. Kecuali nanti dikalikan. Kalau pangkatnya genap, mau dia X menuju tak hingga atau negatif tak hingga, tetap sama jawabannya tak hingga. Sekarang yang rasional. Rasional ini yang pecahan. Jadi yang seperti ini. Ada pembilang, ada penyebut. X menuju tak hingga. Ini Ibu jelaskan langsung di contoh. Jadi soalnya limit X menuju tak hingga, X kuadrat kurang 2X plus 3 per X tambah 3. Jadi ini ada pembilang di atas. Pangkat yang di atas, X berpangkat 2 kurang 2X plus 3. Di bawah X plus 3. Yang diperhatikan untuk menjawab soal ini adalah pangkat tertinggi dari keseluruhan. Jadi yang kita lihat, yang di atas ini pangkat tertingginya berapa, yang di bawah pangkat tertingginya berapa. Kita lihat ini. Ini pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah X pangkat, nih, X pangkat 2. Yang di bawah X pangkat 1. Nah, maka soal ini kita bagi dengan pangkat tertinggi. Jadi X kuadrat per X kuadrat kurang 2X per X kuadrat tambah 3 per X kuadrat per X kuadrat tambah 3 per X. Nah, dari sini X kuadrat per X kuadrat itu 1. 2X per X kuadrat 2 per X. 3 per X kuadrat 3 per X kuadrat. Ini X per X kuadrat seper X. 3 bagi X itu 3 per X. Dari sini kita ingat kemarin yang ketiga, definisi ketiga, asal di atasnya konstanta, di bawahnya X berpangkat, untuk X menuju tak hingga itu 0. Jadi ini kan kalau X diganti tak hingga, ini diganti tak hingga, ini diganti tak hingga, ini diganti tak hingga, ini hasilnya 2 bagi tak hingga, 3 bagi tak hingga, itu 0, selalu 0. Jadi konstanta per X berpangkat itu 0, maka sini 1 kurang 0 tambah 0 per 0 tambah 0. Hasilnya seper 0. Seper 0 dalam limit itu tak hingga jawabannya. Itu untuk pangkat yang di atas lebih besar daripada pangkat yang di bawah. Sebaliknya nomor 2 ini, pangkat yang di bawah itu yang lebih besar. Atau pangkat yang di atas lebih kecil dari pangkat yang di bawah. Yang di atas 2X plus 3, yang di bawah 3X kuadrat plus 5X min 2. Nah, dari sini tetap sama, pangkat tertingginya dicari. Berapa ini? Yang di atas, X pangkat 1. Yang di bawah, X kuadrat. Sama-sama dibagi pangkat yang paling tinggi. Berarti sama-sama dibagi X kuadrat.
2x per x kuadrat tambah 3 per x kuadrat. 3x kuadrat per x kuadrat tambah 5x per x kuadrat kurang 2 per x kuadrat. Dari sini, karena dibagi x kuadrat, x dicoret, tertinggal x di bawah 2 per x. Ini 3 per x kuadrat. Ini sama-sama dibagi x kuadrat, habis. Tertinggal angka 3. Ini 5 per x. Ini kurang 2 per x kuadrat. Dari sini, dengan definisi awal kita tadi bahwa bilanya di atas konstanta, di bawah ada x berpangkat berapapun, hasilnya 0. Ini 0 tambah 0, yang ini 3 tambah 0 kurang 0. Hasilnya 0 per 3. 0 per 3 itu 0 dibagi berapapun itu 0. Nah, ini bedanya antara nomor 1 nomor 2 di atas itu adalah pangkat tertinggi lebih besar daripada pangkat di bawah. Itu hasilnya tak hingga. Nomor 2, pangkat di atas lebih kecil daripada pangkat di bawah, hasilnya 0. Kemudian yang nomor 3, apabila pangkatnya sama. Pangkat yang tertinggi di atas sama dengan pangkat yang tertinggi di bawah. Jadi 3x pangkat 4 tambah 2 per 3 min 5x pangkat 4. Ini pangkat yang di atas itu adalah pangkat 4, yang di bawah juga pangkat 4. Jadi sama. Maka caranya sama, kita bagi dengan pangkat tertinggi. Jadi 3x pangkat 4 bagi x pangkat 4. Tambah 2 per x pangkat 4 per 3 per x pangkat 4 min 5x pangkat 4 per x pangkat 4. Dari sini coret x pangkat 4-nya tertinggal 3. Di sini 2 per x pangkat 4. Ini 3 per x pangkat 4. Yang ini coret x pangkat 4-nya tertinggal 5. Hasilnya 3 tambah 0 per 0 kurang 5. Hasilnya min 3 per 5 atau negatif 3 per 5. Nah, dari 1, 2, dan 3 tadi, kan namanya pembilang dan penyebut, pangkat x tertinggi yang di atas lebih besar daripada pangkat di bawah itu menghasilkan tak hingga. Pangkat yang kecil, yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah menghasilkan 0. Apabila pangkatnya sama, maka kita perhatikan koefisiennya atau angka di depan angka 3. Ini di depan x pangkat 4. Angka di depan x pangkat 4 itu 3, di depan x pangkat 4 itu negatif 5. Berarti 3 per negatif 5. Jadi itu 3 kesimpulan. Sebenarnya mudah sekali. Jadi kesimpulannya ada di sini. Nah, jika M lebih dari P, M itu adalah pangkat tertinggi yang di atas, P itu adalah pangkat tertinggi yang di bawah, maka limit x menuju tak hingganya adalah tak hingga. Jika M kurang dari P, maka limit x menuju tak hingganya adalah 0. Jika M sama dengan P, maka limit x menuju tak hingganya adalah A per B. A per B ini adalah koefisien pangkat tertinggi masing-masing. Jadi dari soalnya pilihan ganda atau soal isian singkat, itu sangat mudah menyelesaikannya. Tinggal abaikan yang lain-lain, lihati pangkat tertingginya. Tidak perlu menghitung-hitung panjang lebar. Kalau pilihan ganda itu bisa menghemat waktu. Kalau pangkatnya sama, tinggal ambil yang mana koefisiennya. Jika pangkat yang di atas lebih besar, berarti otomatis sudah jawabannya tak hingga. Bila pangkat di atas lebih kecil, berarti otomatis sudah jawabannya 0. Berapapun sisa yang lainnya. Nah, itu. Jadi itu untuk bilangan rasional dengan x-nya menuju tak hingga. Untuk ada soal yang berbentuk pangkat. Nah, ini berbentuk pangkat contohnya ini. Sedikit lagi kita sambung. Jika x menuju tak hingga, akar x kuadrat tambah 2x min 3 min akar x plus 2. Jadi bilangan-bilangan yang berpangkat ini selalu disederhanakannya dengan mengalihkan bentuk sekawan. Bentuk sekawan itu bentuk apa? Bilanya negatif itu sekawannya positif. Nah, tapi bentuknya adalah per keduanya. Jadi akar x kuadrat plus 2x min 3 plus akar x plus 2. Per, yang di bawahnya juga seperti itu. Jadi ini sebenarnya dikalikan dengan 1 konsepnya. Jadi tidak merubah apa-apa. Contoh ini tadi. Ini dikalikan 1. Ini hasilnya sebenarnya ini 1 kan. Sesuatu yang sama dibagi sesuatu yang sama itu 1. A per A 1. 5 per 5 1. Daun dibagi daun 1. Hutan dibagi hutan 1. Bla 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 per bla 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 itu 1. Sesuatu dikalikan angka 1 itu tidak ada artinya. Tetap dirinya sendiri.
Misalnya min 5 kali 1, min 5. 2 kali 1, 2. Jadi ini dikalikan 1 tidak merubah apa-apa, tapi bentuknya akan berubah. Soal tidak berubah. Jadi ini berubah. Akar X kuadrat plus 2X min 3 min akar X plus 2 dikalikan akar X kuadrat plus 2X min 3 plus akar X plus 2 ini dikalikan, maka akar ini hilang. Ini kali ini. Akar A kali akar AA. Oh, berarti akar X kuadrat plus 2X min 3 kali akar X kuadrat plus 2X min 3 hasilnya X kuadrat plus 2X min 3. Min dikali dengan plus, min, negatif. Akar X plus 2 dikali akar X plus 2 itu hilang akarnya. X plus 2 aja. Nah, jadi ini gunanya mengalihkan akar sekawan itu supaya akarnya hilang. A min B, akar A min B dikali akar A plus akar B itu kan A kurang B. Akar A kurang akar B dikalikan akar A tambah akar B, maka menjadi A kurang B. Jadi seperti itu. Yang ini tetap, yang di bawah tetap. Akhirnya ini X kuadrat tambah 2X kurang X kuadratnya tetap. 2X kurang X itu X. Negatif 3 kurang 2 itu negatif 5. Jadi di atas sederhana X kuadrat plus X min 5. Di bawah seperti ini. Tetap hasilnya. Kemudian pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya X kuadrat. Jadi sama-sama dibagi X kuadrat semua. Nah, karena X kuadrat ini di luar, kalau dimasukkan ke dalam tanda akar itu X pangkat 4. Jadi akar X pangkat 4 itu X kuadrat. Jadi di dalam tanda akar ini dibagi X pangkat 4. Bagi X pangkat 4. Bagi X pangkat 4. Karena masuk ke dalam tanda akar. Jadi seperti dua kalinya lah, X kuadrat kali X kuadrat. Nah, dari sini sama. Ini 1. X kuadrat bagi X kuadrat 1. X per X kuadrat 1/x. Kurang 5 per X kuadrat. Ini 1/x kuadrat. Ini 2 per X pangkat 3. Min 3X pangkat 4. Jadi sama konsepnya dibagi dengan pangkat tertinggi. Setelah itu, asal ada konstanta di bawah X itu 0. Semua 0. 1 tambah 0 kurang 0. Di dalam akar juga 0 tambah 0 kurang 0. 0 tambah 0. Oh, hasilnya adalah 1/0. Jadi tak hingga. Kalau 1/0 dalam limit tak hingga. Nah, sama langkah-langkah yang lain juga begitu. Cara-cara yang lain juga begitu. Selalu kalikan dengan akar sekawan. Kalikan akar sekawan. Hasilnya dibagi dengan pangkat tertinggi. Kemudian yang konstanta. Kemudian ada X berpangkat di bawahnya itu 0. Jadi kita sebenarnya langkahnya aja agak hati-hati menulisnya. Menghitungnya mudah aja. Nah, kemudian ada rumus ringkasnya. Nah, dari sini nih sama, kalikan akar sekawan. Akhirnya ketemu, oh bilanya tanda akar sepanjang ini tanda akar limit X menuju tak hingga AX kuadrat tambah BX plus C dalam tanda akar dikurang PX kuadrat plus QX plus R. Nah, maka ini kalaunya A dengan P-nya sama, maka yang dilihat hasilnya itu cuma koefisien X ini B dikurangi Q per 2 akar A. Nah, dari sini ringkas jadinya kalau kita ada soal-soal pilihan ganda, kita cuma melihat bentuknya, samakan dulu. Kalau tidak sama bentuknya, samakan dulu bentuknya seperti ini. Jadi ada sama pada kuadrat, kemudian bentuknya seperti ini. Ambil yang nilai tengah aja lagi, asal yang di depan sama. Jadi soal-soal biasanya ujian, soal-soal ulangan kenaikan kelas, itu tidak lagi menghitung sepanjang yang kita tahu dengan mengalihkan akar sekawan seperti ini. Tapi setidaknya kita sudah tahu konsep awalnya memang seperti ini. Kalikan akar sekawan, kemudian bagi dengan pangkat tertinggi, kemudian dengan konsep bahwa konstanta dibagi X berpangkat itu 0, akhirnya ketemu rumus ringkas seperti ini. Jadi jangan rumus ringkasnya dulu, tapi rumus panjangnya dulu seperti apa. Kalau kita lupa rumusnya, kita bisa mengerjakannya. Baik, Ibu kembali sampai di sini. Adakah pertanyaan? Ibu hanya ingin menjelaskan itu saja tentang bagaimana menyelesaikan limit tak hingga
dengan berbagai macam variasi soal. Seandainya nanti kita sudah bisa tatap muka, Ibu maunya kita evaluasi atau ulangan hariannya tatap muka aja, di kelas aja. Jadi ini penjelasan Ibu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kira-kira dari penjelasan Ibu tadi, jelaskah kadakah? Jadi ini adalah buku online yang linknya Ibu ada tempatkan di mading. Kalian bisa buka, baca lagi. Nanti soal-soalnya kita coba diskusikan. Dengan penjelasan kita coba kita lihat soalnya. Nah, kita lihat yang paling sederhana ini. Yang nomor 3 dulu. Yang nomor 3, limit X menuju tak hingga 3X per 9X kuadrat plus X plus 1. Ini jawabannya apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu yang nomor 3? Guringan kah orangnya nih? Alip. Halo. Alip. Lip, jawabannya nomor 3 apa, Lip? Halo. Nah, kada menyautnya Alip nih. Ya, Bu, ada. Oke. Nomor 3, kira-kira apa jawabannya, Lip? Dikarenakan pangkat nomor 3 tuh lebih besar di atas loh, Bu. Lebih besar lah ini. 3X per 9X kuadrat plus X plus 1. Mana yang lebih besar, di atas kah di bawah kah? X pangkat Di bawah. Iya. Di bawah. Berarti Untuk lihat nomor 2. mau 3 aja. Nomor 3. Supaya lebih sederhana. Apa jawabannya? Menurut ulun, Bu. Apa? Menurut ulun. Nggih. Yang lain, Bang. Siapa? Rido. B, Bu, B. B. Sepertiga. Yang lain lagi? Rohit, Bang Rohit. Ulun A, Bu. A. Siapa lagi mau jawab? Ada 3 jawaban berbeda. Nomor 3 ini apa? Bu. Siapa? Janda. Perhatikan. Bu. Pangkat Bu. A. Anissa A. Gusti Aisyah. Bu. A. Maulida A. Oke. Jadi pangkat yang di atas ini kan ini 3X berpangkat 1. Ya, Kaleb. Yang di bawah Bu. pangkatnya lebih 2. besar, pangkat 2. Iya. Kan cuma ada 3 kriteria tadi. Yang pertama, bila pangkat yang di atas lebih besar, maka jawabannya tak hingga. Yalah. Bila pangkat di atas lebih kecil, maka jawabannya 0. Bila pangkatnya sama, maka jawabannya adalah koefisiennya. Jadi, nomor 3 ini otomatis yang di atas lebih kecil, ya. Berarti jawabannya yang benar adalah 0. 0, ya, Rido. Nah, paham? Yang nomor 3. Paham, dikarenakan bawahnya tuh Bu. besar loh. Iya, lebih besar. 9X Paham. kuadrat tuh kan X yang dilihat X-nya pangkatnya aja, X berpangkat, bukan koefisiennya. Jadi karena ini pangkatnya lebih kecil, pangkat 1, yang ini pangkat 2, otomatis kecil, besar, berarti kalau di atas kecil itu 0. Kalau di atas lebih besar itu berarti tak hingga. Nah, sekarang yang ini kan kelihatan langsung. Yang nomor 2, Bang. Yang nomor 2. Naik ke atas yang nomor 2. 0. Nomor 2 nih pangkat yang di atas berapa paling besar? 3. Perhatikan, ini dalam kurung. Nah, ini dalam kurung nih berarti dikali dulu.
Kan nih 2x kali 1 2x. 2x kali x kuadrat 2x kuadrat. Kurang 3x pangkat 3 kali 1 3x pangkat 3. 3x min 3x pangkat 3 kali x. Jadi di atas pangkat tertingginya adalah x berpangkat berapa yuk? 4 lah, Bu. 4. Iya, x pangkat 4. Kan ini min 3x pangkat 3. Ini x. Berarti min 3x pangkat 4. Kan dikali dulu nih, karena sama-sama dalam kurung. Kalau ini yang di bawah, ini kan langsung aja kelihatan. Ini pangkat berapa nih? Paling tinggi, x pangkat berapa? 4. X pangkat 4. Kalau di atas x pangkat 4, di bawah x pangkat 4, berarti jawabannya adalah berapa? Koefisien. Koefisiennya. Berapa koefisien yang di atas? D. D. Iya. Min Negatif 3 per 2. per 2. Jadi abaikan aja yang ini mau panjangnya seperti apa, asal dia lebih kecil, yang ini lebih besar. Yang ini kan yang paling tinggi x pangkat 3. Ini paling tinggi x dikalikan otomatis min 3x pangkat 3 kali x min 3x pangkat 4 paling besarnya. Tidak perlu kita urai panjang lebar, kelihatan sudah jawabannya. Negatif 3 per 2. Nah, nomor 2 itu negatif 3 per 2. Kalau nomor 1, pangkat tertingginya sama kah ada ke atas dengan bawah? Sama. Sama. Berapa samanya? 3. 3. Benar. X pangkat 3. Ini X pangkat 3. Sekarang kalau nya sama berarti koefisiennya. Koefisien di atas berapa? Koefisien di bawah berapa? 3. 3 per 4. 3 per 4 jawabannya kededa 3 per 4. Berarti 8 per 2, 7. 8 per 2, Iyalah. 7. Iyalah. Dari mana dapat 8? 2 kali 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini sama lah koefisien kah kada kah? Yang lain Bang, ada yang jawab yang lain kah beda? Bu. B, Bu. B, Bu. B kah? A kah? E? B, Bu. Ulun A. Siapa? Cayane. Cayane dari mana dapatnya? Itu tuh 3 pangkat 3. Imba Ya. tuh 4-nya pangkat 3. Jadinya 27 per 64. Iya. Nah, kan nggak yang namanya. Jadi ini bentuk soal-soal anak IPA tuh seperti itu. Kada bisa langsung. Kalau nya anak IPS itu sama soal nomor 3 tadi langsung kelihatan. Tapi kalau anak-anak IPA, oh ini kada bisa langsung. Bisa ada dikali dulu sekali. Kan 3x. Ini harus berpangkat 3 dulu. Walaupun yang lain, ini kan penguraiannya. Kalau kita uraikan 3x min 2 kali 3x min 2 kali 3x min 2. Yang di bawah 4x plus 3 kali 4x plus 3 kali 4x plus 3. Itu panjang kalau kita uraikan satu per satu. Tapi karena ini kita sudah tahu rumusnya, konsepnya bahwa ini dilihat di pangkat tertinggi. Jadi yang pangkat tertinggi kan x berpangkat 3. Yang ini x berpangkat 3 juga. Tapi keseluruhan harus dipangkatkan. Karena ini dalam kurung. Jadi 3x berpangkat 3, 4x berpangkat 3. Nah, 3 berpangkat 3 itu kan 3 kali 3 kali 3. Berarti berapa? 3 kali 3 kali 3, 27. Yalah. 27. Nah, hanya yang di bawah 4 kali 4 kali 4, 64. Jadi tidak bisa, memang konsep awalnya itu lihat di koefisiennya. Tapi koefisiennya tidak langsung bisa dilihat. Jadi harus diperhatikan dulu ini. Oh, pangkat. Jadi jawabannya adalah, jawabannya apa? B. Ya, pahamlah soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Insya Allah paham, Bu. Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Mudah-mudahan. Makin kalau yang kada paham, banyaki melihat contoh-contoh soal. Nah, kalau nomor 3 ini anak IPS tuh sudah kelihatan jawabannya. Tapi kalau anak IPA nomor 1, nomor 2 tuh cari dulu. Nomor 4. Nomor 4. Coba Ibu hendak mendengar Maulidah Rahmah nomor 4.
Halo Maulida. Bu. Ya. Cek nomor 4 Maulida, pangkat tertingginya sama kah Kak Daka? Yang di atas. X5. Kenapa? Berapa pangkat tertinggi Maulida? X pangkat 5. Iya, X pangkat 5. Yang di bawah juga? X pangkat 5. Jadi jawabannya? 6 X pangkat 5 per 2 X pangkat 5. Jadi? Jawaban? 3 ya, Bu? Iya, 3. Nah, paham? Jadi walaupun sepanjang ini panjang loh. Soalnya panjang. Tapi kita cuma melihat yang pangkat tertinggi. Oh, ini pangkat 5. Di bawah pangkat 5. Oh, berarti sama. Berarti tinggal ambil koefisiennya. Abaikan yang lain. 6 per 2. 6 bagi 2, 3. Nah, jadi seperti itulah. Kira-kira ada pertanyaan kah? Pahamkah 1 sampai 4? Paham, Bu. Baik. Kalau misalnya kada berpangkat, Bu. Kenapa? Kalau misalnya kada ada berpangkat. Yang kada berpangkat itu seperti kita menyelesaikan soal yang di awal-awal tak hingga aja. Yang kada berpangkat tuh X pangkat 1 sebenarnya sama aja. Kalau X kada berpangkat berarti X pangkat 1. Kalaunya kada ada X-nya itu konstanta. Kalau limit X menuju tak hingga konstanta ya konstanta jawabannya. Jadi yang mana yang kada berpangkat ini 3X nih kada berpangkat. Padahal ada yaitu 1 kan sama. Yang kada berpangkat tadi modelnya kan bisa bentuk akar. Nah, kalau bentuk akar tadi ya kita pakai konsep kalikan akar sekawan. Ini yang rasional. Kita kembali ke buku kalian yang kalian pegang halaman 14. Halaman 14 uji kompetensi 2 tadi. Uji kompetensi 2 itu yang sudah Ibu jelaskan. Nomor nomor 1 sampai 3, nomor 4 kira-kira kan gampang. Nomor 4 apa jawabannya? C. C, iya. Tinggal itu langsung C aja jawabannya. Kalau nomor 5? Oh, bujur lah, Bu. Nomor 5. Bujur lah. A kah? A bujur lah. A. Iya. Jawabannya adalah A. Min 6 per 3 per berapa per 2 Ridho? X. Per 2. Min per 6 2. per 2 Ridho. Min 6 per 2. Ya, jadi jawabannya adalah min 3 ya. Setelah lihat. Ya, negatif 3. Nomor 6. Nomor 6 tinggal 12 per negatif 3. Jadi negatif 4. Nah, jadi kan mudah aja tinggal melihat pangkat tertingginya aja. Nah, nomor 7, nomor 8 itu kan dengan cara panjang tadi dikalikan akar sekawan. Tapi kita sudah ada rumus dasar, rumus singkatnya Ibu jelaskan tadi. Lihati koefisien yang di tengah. B kurang Q tadi. Koefisiennya berapa itu koefisien yang di depan X nomor 7? Kan akar X kuadrat kurang 6X tambah 3. Kurang akar X kuadrat tambah 4X kurang 5. Ada yang tahu jawabannya nomor 7? Oke. Nomor 7, nomor 8 kita diskusikan di grup aja. Live chatnya Ibu akhiri dahulu. Supaya tidak terlalu menguras kuota kalian. Jadi sambil kita sambung ke nomor 7, nomor 8 yang bisa nanti kirim jawabannya. Ibu sudahi dulu live chatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.